Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hukum bisnis mengenai merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi yang beranggotakan Rifananda, NPM 190023, Isti Nur Oktaviani, NPM 190039, Apriyanti Kusumardani, NPM 190058. Slide yang selanjutnya mengenai pengertian. Merger adalah suatu proses hukum untuk meleburnya perusahaan ke dalam perusahaan yang lebih penting, sehingga akibatnya perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar. Yang kedua, konsolidasi adalah suatu proses hukum untuk meleburnya dua perusahaan atau lebih ke dalam perusahaan ketiga, yaitu perusahaan lain yang baru dibentuk, sehingga akibatnya kedua perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar tanpa likuiditas. Sementara yang tetap eksis adalah perusahaan ketiga yang baru terbentuk. Yang ketiga yaitu akuisisi, adalah pengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar aset-aset perusahaan. Yang terakhir yaitu separasi, merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih karena yaitu menghasilkan tingkat skala ekonomi. Sinergi akan terlihat jelas saat perusahaan melakukan pelaburan dengan bisnis yang bentuk usahanya sama, karena melakukan efisiensi terhadap tenaga kerja dan fungsinya. Yang kedua, meningkatkan likuiditas perusahaan. Setiap perusahaan yang melakukan merger berpeluang untuk memiliki likuiditas yang lebih besar. Ketika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan lebih mudah didapatkan, sehingga lebih liquid daripada perusahaan kecil. Yang ketiga, pertumbuhan. Suatu perusahaan dapat melakukan merger atau akuisisi bila ingin bertumbuh lebih cepat, baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi. Yang kedua, tujuan konsolidasi, yaitu untuk mempersatukan atau menggabungkan tiap-tiap elemen yang mempunyai kesamaan tertentu, seperti asal daerah, agama, ataupun kelompok yang mempunyai tujuan yang sama. Yang selanjutnya adalah tujuan merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Tujuan akuisisi yang pertama memperluas pangsa pasar, yang kedua mengakuisisi produk, dan yang ketiga melindungi pasar. Tujuan separasi: 1. Memperoleh pasar atau pelanggan baru yang tidak dimilikinya. 2. Memperoleh kepastian atas pemasokan bahan-bahan baku yang berkualitas. 3. Mengurangi atau menghambat persaingan. Yang selanjutnya ada model-model merger. Yang pertama ada merger horizontal. Merger horizontal adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis yang sama atau serupa. Yang kedua ada merger vertikal. Merger vertikal adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam satu aliran produksi terhadap produk yang sama, yakni merger dari perusahaan hulu dengan hilir. Misalnya, merger antara produsen dengan pihak supplier. Yang ketiga ada merger congenerik. Merger congenerik adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan, tetapi bukan terhadap produk yang sama,
seperti pada merger horizontal dan bukan pula antara perusahaan hulu dengan hilir, seperti dalam merger vertikal. Contoh dari merger kongenerik adalah merger antara bank dengan perusahaan leasing. Yang keempat ada merger konglomerat. Merger konglomerat adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang satu sama lain tidak ada keterkaitan usaha sama sekali. Yang kelima ada merger dengan likuidasi. Merger dengan likuidasi adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang lenyap kemudian dilikuidasi untuk kemudian dibereskan. Yang keenam ada merger tanpa likuidasi. Merger tanpa likuidasi adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana perusahaan yang lenyap tidak dilikuidasi, tetapi hak, kewajiban, kontrak, dan lain-lain beralih secara langsung kepada perusahaan yang eksis. Yang pertama, akuisisi horizontal. Akuisisi horizontal adalah akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut mempunyai bidang bisnis yang sama atau serupa. Yang kedua, akuisisi vertikal. Akuisisi vertikal adalah akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana antara dua perusahaan tersebut masih dalam satu mata rantai produksi, yakni antara perusahaan hulu dengan hilir. Yang ketiga, akuisisi kongenerik. Akuisisi kongenerik adalah akuisisi di antara suatu perusahaan atau seseorang dengan satu atau lebih perusahaan lain, di mana kedua perusahaan tersebut saling berhubungan, tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada akuisisi horizontal dan bukan pula antara perusahaan hulu dengan hilir seperti dalam akuisisi vertikal. Yang keempat ada akuisisi konglomerat. Akuisisi konglomerat adalah akuisisi di antara dua atau lebih perusahaan yang bisnisnya sama sekali tidak terkait baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Yang kelima ada akuisisi eksternal. Akuisisi eksternal merupakan akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan dari kelompok perusahaan yang berbeda. Yang keenam ada akuisisi internal. Akuisisi internal merupakan akuisisi yang terjadi antara satu atau lebih dalam kelompok perusahaan yang sama. Akuisisi saham. Akuisisi saham adalah akuisisi yang terjadi antara dua atau lebih perusahaan di mana yang diakuisisi adalah sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan target, baik saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan maupun pembelian saham langsung dari. Yang selanjutnya adalah dasar hukum merger, konsolidasi, akuisisi, dan separasi. Yang pertama adalah dasar hukum perseroan, yakni berupa undang-undang perseroan terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Yang kedua, hukum kontraktual, yaitu berupa kitab undang-undang hukum perdata tentang perikatan. Dan yang ketiga, dasar hukum status perusahaan, yakni berupa ketentuan di bidang pasar modal, penanaman modal asing, dan badan urusan milik negara. Dan yang keempat, dasar hukum tentang konsekuensi merger, yakni berupa undang-undang anti-monopoli, perburuhan, pensiun, pertahanan, likuidasi. Dan yang kelima, dasar hukum pembidangan usaha, yakni berupa perundang-undangan di bidang perbankan, perdagangan, industri, jasa, dan lain. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.